Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Fajri di konten yang sama, berbagi cerita di bulan Ramadan. Yang mana hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya dan keluarga saya melewati kegiatan dan hari-hari sehari-hari di bulan suci Ramadan di hari ke-27. Nah, yang mana hari ini kita diawali seperti biasa ya, kegiatannya sahur, yang mana sahur kita ini kita nggak masak ya. Sudah menyiapkan, karena waktu mau cari takjil kita sudah beli masakan Padang, kita beli cincang, kita beli ayam bakar dan sambal hijaunya, sambal balado ya, sebutannya sambal balado kalau di sini. Kayaknya sama aja deh. Terus kita belinya itu di daerah Padat Karya, dan itulah yang jadi makanan sahur kita. Makan sahur hari ini kita hanya bertiga, saya, istri saya, dan abang Yuzar. Si dedek bobo nggak kita bangunin, dan dia juga tidak terbangun, jadi kita biarkan saja dia bobo. Kita makan sahur seperti biasa, tapi abang dibuatkan ikan goreng ya, agar dia bisa makan karena agak pedas ini rasanya. Seperti biasa setelah makan kita beres-beres, saya merokok di depan sembari menunggu azan subuh. Dan ketika azan subuh mau berkumandang, sekitar 5 menitan lah, saya sudah siap-siap minum dan lain-lain, dan mengambil air wudhu, dan akhirnya kita sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh ya, istirahat. Dan si adik ipar yang perempuan tidak ikut sahur karena dia masih dapat halangan. Jadi kita hanya bertiga berpuasanya dan istirahat sebentar setelah sholat subuh. Dan saya sih bangun siap-siap untuk berangkat kerja, karena ini adalah hari terakhir bekerja, karena besoknya sudah cuti bersama ya, cuti lebaran, libur lebaran gitu. Nah, berangkat kerja di sana sudah rame, saya agak terlambat lah berangkat kerjanya. Dan kerja seperti biasa, beberapa ada surat dinaikkan, terus sholat zuhur yang sudah masuk waktu zuhur. Selesai sholat zuhur ya, bekerja seperti biasa dan menunggu waktu pulang. Jam 3 pulang, saya absen dan teman-teman juga ngabsen. Terus saya langsung rekap absen karena ada arahan dari dinas bahwasanya harus diselesaikan hari itu juga. Jadi kita selesaikan dulu, jadi sekitar setengah 4 lah, setengah 4 saya baru bisa pulang. Baru saya pulang ke sini, sholat asar, terus bertemu dengan keluarga, bertemu dengan bunda, anak-anak dan lain-lain, bermain sebentar. Terus sorenya kita bersiap sekitar jam-jam setengah 5. Saya sama bunda sama abang dan juga adik ipar berangkat karena mau ngambil pesanan ambal ya di daerah sosial. Jadi berangkat tuh karena kondisinya macet, kita lewat dari Jalan Lingkar, menembus ke Simpang 5, daerah Bakaran, terus langsung masuk ke sosial. Sudah buru-buru, sudah cepet-cepet, sudah ngebut-ngebut, ternyata tokonya tutup. Jadi mau tidak mau kita ambil lagi besok, karena sore ini kita rencananya mau langsung berangkat ke rumah mertua itu, karena sudah banyak juga pelanggan yang menunggu untuk mengambil makanan-makanannya. Jadi sudah dari situ kita berangkat lagi mencari minuman yang dipesan, yang pesanan baru masuk. Mau tidak mau kita harus tetap datang ke daerah Padat Karya yang sudah ramai padat sekali. Orang sudah sibuk beli baju lebaran, beli kue dan lain-lain ya. Kita juga belum bersiap-siap padahal. Cari sari kacang hijau ya. Pesanan sari kacang hijau, wah, yang kecil belum dapat. Akhirnya kita pulang dulu ke rumah, bersiap-siap masukin barang segala macam yang mau dibawa ke rumah mertua.
sudah kunci-kunci pintu dan lain-lain, kita langsung berangkat mau menuju ke rumah mertua. Tapi sembari berjalan kita tetap cari dari toko-toko swalayan, pelan-pelan stop-stop untuk cari minuman yang dipesan. Sekitar setengah 6-an, jam 6-an itu kita baru bisa keluar dari Prabu. Tapi sudah beli air putih karena pasti perkiraan kita buka di jalan. Benar, azan, ternyata kita masih di jalan. Bahkan sebenarnya kita belum keluar Prabu, kita baru sampai di tengah Prabu, di toko pasar Prabu itu sudah azan. Jadi akhirnya kita berbuka dengan air putih dulu, ya, langsung tancap gas ke rumah mertua. Dan jam setengah tujuan kita sampai di sana, si bunda langsung ngelayanin konsumennya untuk ngambil barang dan lain-lain. Saya sama Bang Yuzar langsung ke belakang untuk berbuka gitu ya, karena kondisinya bukan di rumah, jadi apa yang ada terpaksa ya harus kita makan. Dan hari itu kita berbuka dengan langsung makan nasi. Langsung makan nasi, pecah lagi nih, langsung pecah hari ini, langsung makan nasi. Ada buah, kita makan buah semangka dulu. Terus karena dihidangkan, sudah ada hidangan nasi, jadi kita makan nasi, yang mana kita makan nasi ayam sambal kentang, terus sayur daun ubi ya yang dicampur dengan santan, terus abang mandi dan lain-lain. Begitu juga saya, terus saya bawain makanan juga ke depan karena si bunda belum makan apa-apa, langsung layani konsumen karena konsumen sudah antri. Jadi sudah kita siap di sana. Terus si Dedek Khaliza sudah digendong sama Mbak Utinya, ya, ibu mertua. Dan saya siap-siap karena jam 9 saya mau berangkat lagi ke Prabu, ke tempat kakak, dan sudah ada jadwal untuk ngambil ayam potong, karena kan kakak usaha ayam potong. Karena kendaraan yang dipakai ini satu, jadi biar semuanya berjalan dengan lancar, saya harus antar istri dulu terus kembali lagi ke tempat kakak untuk ngambil ayam. Jadi akhirnya jam 11-an di perjalanan, ya, di perjalanan ternyata si kakak sudah dihubungi bahwasanya ayam sudah datang. Saya langsung tancap gas. Ketika sampai ternyata di rumah kakak itu sudah ada anak-anak HMI yang lagi sharing-sharing lah. Jadi daripada mengganggu aktivitas mereka, jadi saya sama adik saya yang terakhir si Furkon berangkat ke tempat pengambilan ayam potong. Berapa case itu, langsung ambil, langsung kita bawa ke sana, ke toko ya, tempat penjualan ayamnya, taruh di sana semua, dibersihkan mobil sudah. Kita datang lagi ke rumah kakak, ngobrol-ngobrol sebentar. Jam-jam setengah 1 saya langsung cabut ke rumah mertua lagi, kembali ke Kencana Mulia. Sampai ke sana masih sempat istirahat, saya istirahat sebentar sampai jam 3-an. Jadi itulah teman-teman cerita saya di 2007, di hari ke-27. Nah, di hari ke-27 ini si abang masih berpuasa, masih full puasanya dari hari pertama sampai hari ke-27 ini. Tinggal 3 hari lagi kalau hitungnya 30, dan kalau hitungannya 29 berarti tinggal 2 hari lagi kita semua berpuasa. Tetap semangat teman-teman untuk berpuasanya, karena sebentar lagi kita akan lebaran. Antara senang dan sedih karena kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan kita akan menyambut hari yang fitrah juga. Lebaran, hari kemerdekaan, hari kemenangan ya. Jadi tetap semangat. Yang belum beli baju lebaran, buruan beli baju lebaran, karena pasti sudah banyak pesaing yang berburu baju lebaran yang murah, yang bagus, dan yang lain-lain. Tapi tidak apa-apa juga, nggak beli baju lebaran juga tidak apa-apa, itu kan. Yang penting kita menikmati suasananya dan nuansanya, nuansa lebaran itu dengan hati yang senang, gembira, dan penuh sukacita. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan lah ya. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa beli, itu nggak ada larangan juga. Tetap semangat puasanya, terus berpuasa, terus beribadah, dan sukses terus puasanya. Itulah saja teman-teman cerita kita di hari ke-27. Jadi hari ke-27 ini kita sudah berangkat ke rumah mertua, tapi nggak mudik. Jadi kita hanya
mengantar pesanan-pesanan teman-teman yang keluarga-keluarga dan tetangga-tetangga di sana yang sudah memesan barang-barang di Bunda. Oke, teman-teman, itu saja cerita kita di hari ke-27. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. Kalaupun tidak, ya biarkan itu menjadi cerita buat kita semua. Serta terus berpuasa, semangat terus, dan jangan lupa support kita di komen apa kegiatan kalian di hari ke-27, apakah sudah mulai bermasak-masak dan lain-lain. Terus subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.